Mendekati tahun 1945, Jerman mulai kewalahan dengan laju invasi tank-tank milik sekutu yang terus mendekati ibu kota Jerman. Tapi pada saat itu, Jerman memiliki salah satu tank eksperimental yang diharapkan dapat mempertahankan ibu kota Jerman dari invasi tank-tank milik sekutu dengan kemampuan produksi dan juga kemudahan pembuatan. Sekalipun tank ini masih kategori tank kelas super berat. Tank ini akan diperlengkapi dengan senjata 128 mm yang tentu jauh lebih kuat dibandingkan tank Tiger 1 ataupun King Tiger 2 yang menggunakan meriam 88 mm. Ini merupakan tank dengan series baru yang tidak seperti biasanya, yang dimaksudkan sebagai tank yang mudah diproduksi, lebih murah, dan juga lebih praktis, sekalipun masuk tank kelas super berat. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu mengenai tank super berat milik Jerman ini. Nah, di video ini kita akan membahas secara lengkap mengenai tank super berat milik Jerman ini, dari bagaimana produksinya, kontroversinya, sampai akhir serta nasibnya di Perang Dunia Kedua. Ini merupakan tank eksperimental super berat milik Jerman, Panzerkampfwagen E100. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jerman memperkenalkan standarisasi baru untuk tank mereka yang disebut sebagai Entwicklung atau E-Series. Ini merupakan tank dengan standarisasi baru untuk menggantikan tank-tank Jerman yang sudah ada sebelumnya, yang memfokuskan pada kemudahan dalam pembuatan, lebih murah, lebih praktis, dan mudah diperbaiki. Seri E masuk dalam semua kategori tank Jerman, mulai dari tank destroyer, tank medium, tank berat, bahkan tank super berat. Salah satu tank super beratnya adalah tank E100 yang akan kita bahas pada video ini. Di Perang Dunia Kedua, Jerman memiliki tank yang lebih superior dibandingkan milik sekutu dalam hal pertahanan dan juga daya tembaknya. Tapi tank-tank milik Jerman ini memiliki permasalahan seperti perawatan dan juga pembuatan dari bagian-bagian yang sangat kompleks dan berakibat ke tingginya biaya produksi. Salah satu contoh lainnya adalah seperti tank Tiger 2 yang dianggap juga superior dengan pertahanan dan juga meriam yang kuat, tapi juga memiliki masalah tersendiri, baik itu dari transmisi, suspensi, bobot yang terlalu berat, dan mesin yang kurang bertenaga, serta lapis armor yang tebal di depan, tapi untuk sisi kanan dan belakangnya rentan untuk ditembus oleh peluru tank musuh. Atas dasar inilah, Hitler waktu itu meminta pabrikan Porsche dan Krupp untuk membuat tank baru dengan pertahanan yang jauh lebih baik, yang masuk kategori kelas tank super berat dan mudah untuk diproduksi. Baik dari pabrikan Krupp dan Porsche memiliki desain masing-masing, sekalipun mereka ditunjuk untuk bekerja sama. Maus menggunakan hull baru dengan desain turret yang dibuat oleh Krupp, sementara pabrikan Krupp menggunakan turret yang sama seperti Maus, tapi dengan hull yang mirip seperti Tiger 2. Tapi desain buatan pabrikan Porsche untuk sisi samping jauh lebih tebal dibandingkan dengan desain buatan pabrikan Krupp. Maus memiliki ketebalan samping sekitar 190 mm, sementara Tiger Maus memiliki ketebalan samping sekitar 120 mm. Ini tentu akan memberikan perlindungan yang lebih efektif dibandingkan desain buatan Krupp. Tapi ini juga akan mempengaruhi selisih berat yang akan dihasilkan. Tapi pada akhirnya, Hitler akan memilih desain buatan pabrikan Porsche atau desain Maus dibandingkan desain Krupp karena lapis armor yang jauh lebih tebal. Desain Maus buatan Porsche akhirnya memasuki masa untuk pembuatan prototipe awal di tahun 1933 sampai 1944. Masalahnya, desain dari tank Maus ini untuk komponennya harus dibuat benar-benar dari awal. Ini akan menyulitkan dalam masa produksi besar nantinya. Pabrikan Krupp akhirnya melakukan modifikasi ulang pada desain mereka, khususnya pada penempatan meriam dan juga mesin. Meriam diletakkan di tengah yang tadinya di belakang, dan mesin diletakkan di bagian belakang. Walaupun waktu itu desain Maus buatan Porsche sudah dipilih oleh Hitler, tapi Krupp tidak menyerah. Mereka berharap desain Tiger Maus yang baru ini bisa menggantikan atau bisa menjadi batu loncatan jika seandainya kata produksi Maus mengalami masalah, yaitu dengan menggunakan komponen dari tank Tiger 2 dan juga Panther.
Untuk perlindungan armor pada desain Tiger Mouse, untuk lambung bagian atas sekitar 200 mm, dan untuk lambung bagian bawah sekitar 150 mm. Untuk atap lambung sekitar 40 mm, dan untuk bagian belakang lambung sekitar 150 mm. Untuk sisi samping sekitar 120 mm, dan terdapat space armor sekitar 75 mm. Jika dilihat dari armornya, cukup menjanjikan. Tapi dia punya masalah, khususnya dalam hal struktural lambungnya. Tiger Mouse memiliki berat total sekitar 130 ton. Masalahnya, struktur lambungnya tidak mampu menahan beban turret mouse yang mencapai 50 ton. Ini akan menyebabkan keruntuhan pada turret Tiger Mouse. Menyadari hal ini, pihak Krupp akhirnya memutuskan untuk membuat desain turret baru dari desain turret mouse. Untuk berat dari desain lambung Tiger Mouse sendiri tanpa turret itu berkisar sekitar 80-85 ton. Desain turret baru untuk Tiger Mouse ini dinamakan sebagai turret mouse 2 yang dibuat oleh Porsche dan dikerjakan oleh pabrikan Krupp. Desain menara mouse 2 memiliki desain yang lebih simpel dan juga lebih ringan, dengan lapis baja yang tentu lebih tipis dibandingkan desain turret mouse awal. Lapis samping turret berkisar 80 mm dengan sudut kemiringan 30 derajat, depan dan belakang sekitar 200 mm, dan atas sekitar 30 mm. Dengan penggunaan turret mouse 2, total beban yang akan diterima Tiger Mouse adalah sekitar 110 ton. Ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan desain turret mouse awal, yang memiliki berat bobot mencapai 130 ton. Dengan catatan, turret baru ini jauh lebih tipis. Namun, waktu itu pemerintahan Jerman lebih memprioritaskan untuk pembangunan tank desain mouse buatan Porsche dibandingkan Tiger Mouse buatan Krupp, dan proyek ini akhirnya dihentikan. Namun, salah satu pejabat militer di Kementerian Perang, Ernst Kleinkampf, diam-diam mengambil desain dari konsep Tiger Mouse buatan Krupp dan menyerahkannya ke pabrikan Adler untuk mengembangkan desain lambung dari desain buatan pabrikan Krupp tanpa sepengetahuan dari pabrikan Krupp. Adler akan memberikan desain ini ke Biro Desain Militer Jerman Waffenproof 6 dan dimasukkan sebagai standarisasi tank E-Series atau E100 dengan berat bobot 110 ton. Dan pabrikan Krupp akan mengetahui jika desain dari Adler merupakan desain buatan mereka. E100 akan menggunakan dua skema mesin. Skema pertama adalah mesin Maybach HL230P30 yang menghasilkan 700-800 horsepower dengan transmisi Maybach oval getrieb. Skema kedua, dia akan menggunakan mesin Maybach HL234 dengan rasio sekitar 1000 horsepower sampai 1200 horsepower dengan transmisi Mercury 8 speed. E100 memiliki diameter roda yang sama dengan Tiger Mouse, yaitu sekitar 900 mm, dengan suspensi pegas spiral. E100 dibangun atas dasar blueprint dari Tiger Mouse dengan komponen dan juga beberapa peralatan dari tank yang sudah dibuat sebelumnya, baik dari tank Tiger 2 ataupun dari tank Panther. Karena inilah, tank ini masuk kategori sebagai tank E-Series, yang mana maksudnya standarisasi E-Series memungkinkan tank diproduksi dengan cepat, lebih murah, dan juga tidak terlalu kompleks. Tapi ada perbedaan, khususnya pada bagian suspensi. Tiger 2 menggunakan batang torsi, sementara E100 menggunakan suspensi ring Belleville. Sistem suspensi Belleville washer menggunakan sepasang loop pemandu beroda yang saling tumbang tindih, yang digantung di bagian luar lambung oleh sepasang pegas koil spiral ganda. Dengan sistem suspensi ini, E100 dapat mengurangi laju kemiringan serta lebih stabil dalam bergerak. Sistem ini dikembangkan oleh Dr. Lehr dari pabrikan MAN yang jauh lebih baik dibandingkan batang torsi. Persenjataan utama tank E100 adalah meriam 12,8 cm L55 dan meriam 7,5 cm L24 di atas meriam utama dengan posisi menumpuk. Pada akhir tahun 1944, terjadi diskusi antara Krupp dan Kemenkaf untuk menggunakan meriam 15 cm. Tapi opsi ini dibatalkan. E100 rencananya akan dilengkapi dengan rangefinders. Namun, karena keadaan perang yang mendesak, rangefinders-nya nggak pernah benar-benar berhasil dibuat atau diselesaikan. Rangefinders yang kalian lihat ini adalah rangefinders yang dibuat dalam game World of Tanks. Dalam perencanaan, ia akan menggunakan stereoscopic rangefinders yang diletakkan di atas turret, tapi nggak pernah ada fisiknya karena nggak pernah diselesaikan.
Selain range vendors, nyatanya pabrikan Adler juga nggak berhasil menyelesaikan turret Maus 2 yang direncanakan. Pabrikan Adler hanya mampu berhasil membuat lambung, track, dan juga roda diameter track yang belum dipasang, dan bagian side skirt samping yang juga belum dipasang. Alasan E-100 tidak pernah selesai adalah perintah dari Hitler untuk menghentikan pengembangan tank berat di tahun 1944, penggunaan sumber daya yang terlalu boros untuk tank berat, ketidakpraksisan logistik, dan perubahan medan perang dan strategis, yang dimana tank super berat dianggap sebagai beban daripada solusi untuk memenangkan perang. Tank E-100 dibangun hanya dengan satu unit chassis, dan di tahun 1945, Inggris berhasil merebut chassis dari lambung tank E-100 yang dibuat di pabrikan Adler. Sekalipun E-100 berhasil dibuat, nyatanya dia nggak akan mengubah jalan medan perang. Kebutuhan tank dalam jumlah besar, serta mobilitas tank yang lebih mumpuni akan menentukan menang tidaknya suatu peperangan. Dan tahun 1944, tank super berat sudah dianggap tidak relevan waktu itu. Belum lagi adanya ancaman serangan udara dari musuh, dan juga jembatan yang belum tentu mampu untuk menahan bobot berat tank E-100. Nah, sekian video kali ini mengenai pembahasan tentang tank E-100. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa.